dari kelompok 1 Perundingan Linggarjati dengan anggota saya Rica Putri nomor absen 12, saya Aureliana Pasari nomor absen 8, saya Sadam Putu Perdana nomor absen 32, saya Yuwantara Masila nomor absen 35, saya Ahmad Atari Baza nomor absen 1, saya Pak Genam Perkasa absen 15. selamat menyaksikan. dadah. Latar belakang terjadinya perundingan Linggarjati adalah nomor 1 penolakan Belanda atas kemerdekaan Indonesia, nomor 2 peran Inggris sebagai mediator, nomor 3 kegagalan perundingan sebelumnya, nomor 4 tujuan perundingan, dan itulah semua latar belakang terjadinya perundingan Linggarjati. Tokoh-tokoh yang terlibat salah satunya ada Katnan Kapaugani sebagai anggota delegasi Indonesia karena Dr. Adnan Kapaugani adalah tokoh Sumatera yang mengetahui persis bagaimana perkembangan politik dan kekuatan di Sumatera. Kedua ada Miles yang diangkat sebagai komisaris khusus untuk Asia Tenggara. Dalam kedudukan tersebut, dia banyak terlibat dalam pertikaian antara Belanda dan India. Berkat perantaranya, dua negara tersebut berhasil mencapai gencatan senjata yang kemudian terbentuk Perjanjian Linggarjati. Yang ketiga, Max van Poel. Dia adalah anggota Komisi Umum untuk Hindia Belanda, Dewan Penasihat yang membantu Van Mook dalam negosiasi dengan Soekarno tentang masa depan Republik Indonesia melalui Perjanjian Linggarjati. Yang keempat ada Susanto Tirtoprodjo, anggota delegasi yang turut serta dalam perundingan dan memberikan kontribusi dalam diskusi mengenai status kemerdekaan Indonesia. Dan nomor 5 ada Sultan Syahrir sebagai ketua delegasi Indonesia. Sultan Syahrir menjabat sebagai Perdana Menteri dan merupakan salah satu tokoh utama dalam perjalanan memperjuangkan diplomasi untuk kemerdekaan Indonesia. Yang keenam ada Profesor Zermehon. Sebagai ketua delegasi Belanda, Zermehon adalah Perdana Menteri Belanda yang memimpin negosiasi dari pihak Belanda. Ia berperan dalam merumuskan posisi Belanda dalam perundingan. Kemudian isi perjanjiannya. Isi perjanjian perundingan Linggarjati yang pertama adalah Belanda mengakui wilayah Indonesia yang mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan Indonesia sebelum tanggal 1 Januari 1949. Yang kedua, Indonesia dan Belanda setuju membentuk negara serikat dengan nama RIS. Negara Indonesia terdiri dari RI, Kalimantan, dan Timur Besar. Pembentukan RIS ini dilangsungkan sebelum 1 Januari 1949. Yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang dipimpin oleh Ratu Belanda. Tanggal disahkannya yaitu 25 Maret 1947. Dampak positif. Nomor 1 ada pengakuan de facto wilayah RI yang mencakup Jawa, Madura, dan Sumatera. 2. Citra Indonesia di mata dunia internasional semakin meningkat dengan pengakuan Belanda atas kemerdekaan Indonesia. Dan nomor 2 ada dampak negatif. 1. Wilayah kekuasaan Indonesia yang diakui dalam perjanjian sangat kecil dan terbatas. Hanya meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura secara de facto. 2. Kontroversi antar negara. 3. Isu Sultan Syahrir mendukung Belanda. Dan ini adalah hasil akhirnya. Dan ini adalah dokumentasinya. Terima kasih.